Inilah video amatir milik warga saat merekam sebuah mobil minibus yang terbakar tak jauh dari SPBU di Jalan Kristopel Mihing, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur pada hari Sabtu. Minibus yang dikemudikan sopir berinisial AG 52 tahun itu terbakar usai mengisi BBM di sebuah SPBU. Petugas menemukan adanya tangki minyak tambahan di bagian belakang minibus untuk menampung BBM hingga ratusan liter. Saat itu indikasi katanya informasi mobil itu sudah dalam keadaan ada percikan api sekitar 20 meter. Supir langsung menjalurkan ke sebelah kiri untuk mengamankan dan ternyata langsung ada ledakan dan nyala api. Informasi langsung kami terima, sementara ini supir dalam keadaan masih kena korban terluka atau luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara di Jawa Barat, kecelakaan maut terjadi di ruas Pantura, Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Minggu siang. Kecelakaan berawal saat sebuah minibus melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Minibus itu kemudian menghantam bagian belakang truk tangki yang sedang menambal ban. Akibatnya, minibus ringsek berat. 3 orang meninggal di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau kami lihat dari barang-barang TKP, kemudian barang-barang yang dibawa oleh para korban, ini kemungkinan mereka dari Jakarta ini ingin pulang dalam rangka mungkin bulan Ramadan pertama ya, puasa pertama ke wilayah Batam. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polresta Cirebon. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik, selamat pagi. Polda Metro Jaya akan memberlakukan filterisasi jalan di 13 titik di ibu kota ini untuk mencegah beragam gangguan keamanan selama bulan Ramadan. Iya, betul sekali Aldi. Sementara itu, imbas dari kenaikan harga BBM jenis pertama, stok Pertalite di SPBU di sejumlah daerah kosong dan juga langka. Kita akan bahas nanti bersama saya Farhanisa Nasution. Dan juga saya Aldi Hawari. Dan inilah pemirsa, Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Kita awali redaksi pagi hari ini dari informasi terkait puluhan pemuda klub motor yang menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa atau ngabuburit dengan berkeliling kampung sambil membagikan ratusan liter minyak goreng. Sementara itu Kapolda Metro Jaya menegaskan tidak melarang sahur on the road pada Ramadan tahun ini. Meski demikian pihaknya akan menggelar filterisasi jalan di 13 titik di ibu kota untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama bulan Ramadan. Puluhan pemuda klub motor di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu sore melakukan ngabuburit di hari pertama puasa Ramadan dengan berkeliling kampung membagikan minyak goreng kemasan secara door-to-door ke rumah warga. Puluhan pemuda ini harus menempuh jarak cukup jauh, sekitar 30 km menuju Dusun Ngareng, Desa Kudikan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Dana untuk membeli minyak goreng dari hasil patungan seluruh anggota klub motor. Kegiatannya ngabuburit. Ini tadi sambil membagi minyak goreng untuk puasa masyarakat yang tidak mampu, dan tadi juga diawali dari pembagian untuk anak yatim, duafa. Memasuki bulan Ramadan, Polda Metro Jaya memberlakukan filterasi jalan di 13 lokasi di Jakarta. Filterasi dilaksanakan mulai pukul 12 dini hari hingga pukul 4 pagi selama Ramadan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi tawuran, balap liar, dan aksi sahur on the road yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut 13 jalan yang menjadi lokasi penerapan filterasi kendaraan oleh Polda Metro Jaya. Jalan MH Tamrin Sudirman, Jalan Asia Afrika, kawasan SCBD, Jalan Mahakam Bulungan, Jalan Gunawarman, kawasan Monas, Kemayoran, Pantai Indah Kapuk 2, kawasan Danau Sunter, kawasan Kota Tua, kawasan Kemang, Jalan Antasari, dan Banjir Kanal Timur. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan tidak melarang sahur on the road.
selama hal itu tidak merusak kemuliaan bulan Ramadan. Saya sudah mengeluarkan maklumat yang saya larang itu. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak kemuliaan bulan suci Ramadan. Jadi bukan saya larang melakukan sahur di jalan. Sebelumnya, pihaknya kerap menemukan sejumlah pemuda berkedok kegiatan sahur on the road, tetapi membawa senjata tajam dan juga sarung yang berisi batu. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu, puluhan pembalap liar di Kota Blitar, Jawa Timur terjaring razia saat akan menggelar aksi balapan di jalan raya. Dan selanjutnya juga ini ada hujan deras yang mengguyur wilayah Lembang, Kabupaten Bandung yang mengakibatkan tebing setinggi 7 meter longsor dan menutup separuh jalan raya. Kita simak laporannya dalam Indonesia 24 jam. Puluhan pembalap liar di Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu dini hari terjaring razia saat akan menggelar aksi kebut-kebutan di sekitar Jalan Tanjung. Sebanyak 27 kendaraan beserta jokinya langsung diamankan ke Mapolres Blitar dengan cara mendorong kendaraannya sejauh 2 km. Seluruh kendaraan yang terjaring dalam razia ini adalah kendaraan yang tidak sesuai standar, di antaranya berknalpot brong, tanpa spion, serta tanpa dokumen. Seluruh kendaraan itu ditahan di Mapolres. Untuk mengambilnya, pemilik harus membawa kelengkapan standar dan harus didampingi orang tua. Tebing setinggi 7 meter mengalami longsor setelah hujan deras mengguyur kawasan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Minggu sore. Material longsor menutup separuh badan jalan menuju Subang. Longsor di kawasan tersebut sudah 2 kali terjadi. Dalam peristiwa tebing longsor ini tidak ada korban jiwa. Polisi terpaksa melakukan sistem buka tutup jalan selama evakuasi berlangsung. Setelah 2 tahun ditiadakan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali menggelar Pasar Ramadan. Pada saat dibuka Minggu sore, pasar ini langsung ramai diserbu warga. Sejumlah warga mengaku senang dengan digelarnya kembali Pasar Ramadan yang sudah menjadi tradisi ini. Pasar Ramadan di Taman Kota Sampit tak hanya menjadi tempat warga mencari jajanan menu berbuka puasa. Pasar Ramadan juga dijadikan tempat ngabuburit atau kegiatan mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, sementara itu pemirsa dan Aldi, kalau kita tahu ya, kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini membuat sebagian warga beralih ke Pertalite. Nah, akibatnya stok Pertalite di SPBU di sejumlah daerah pemirsa ini kosong. Nah, ini seperti contohnya yang ada di Tangerang, Banten dan juga Subang, Jawa Barat. Akibat sulitnya mendapatkan Pertalite, warga pun terpaksa beralih membeli Pertamax yang jelas harganya jauh lebih mahal. Stok bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten kosong pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah pengendara sepeda motor mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis Pertamax. Walaupun harga Pertamax sekarang menjadi Rp12.500 per liter, mereka mengaku terpaksa membelinya agar tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Pertalite di beberapa SPBU semuanya rata-rata pada kosong sih. Abang udah berapa SPBU bang yang abang samperin? Saya dari Ciledug sampai Cisoka nggak ada semua untuk SPBU. Pengawas SPBU Tiga Raksa menyatakan stok Pertalite sudah habis sejak Sabtu sore. Hingga Minggu sore belum juga ada pasokan. Kosong di sini sekitar 1 hari lah, 1 hari ini. Dikarenakan mungkin perilaku masyarakat atau konsumen berubah ini. Dikarenakan Pertamax naik, ya otomatis masyarakat lebih mengutamakan ke Pertalite. Tak hanya di Kabupaten Tangerang, Banten, kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite juga terjadi di sejumlah SPBU di Pantura, Subang, Jawa Barat. Kelangkaan Pertalite ini juga membuat terjadinya antrean pengendara untuk mengisi bahan bakar jenis Pertamax. Sejumlah pengendara mengeluh terpaksa membeli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Pertamax Pertalite nggak ada, kosong. Emang beratan kalau yang orang kecil mah. Ada Pertalite yang nggak ada, harus ditambah kan. Terpaksa. Pengawas SPBU menyatakan kelangkaan BBM jenis Pertalite terjadi karena kurangnya pasokan dari Pertamina.
pada malam Lebaran kan mudiknya kurang, cukupnya banyak, kurang kendaraan. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi stok BBM jenis Pertalite agar kelangkaan Pertalite tidak terjadi lagi. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, kalau kita perhatikan begitu ya, pada awal April ini masyarakat Indonesia sepertinya dibebani banyak sekali kenaikan harga. Di antaranya tadi seperti kita barusan bahas, kenaikan harga BBM non-subsidi, Pertamax, serta PPN sebesar 11% per 1 April kemarin. Dan nggak cuma itu aja, kedepannya beberapa komoditas seperti gas subsidi pun diwacanakan akan mengalami kenaikan. Hal ini jelas membebani rakyat. Pengamat bahkan menilai kenaikan harga akan memicu meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia. PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax menjadi Rp12.500 dari yang sebelumnya di harga Rp9.000. Kenaikan harga tersebut berlaku sejak 1 April 2022. Di tanggal yang sama, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan sinyal adanya kenaikan harga BBM jenis Pertalite. Pernyataan tersebut pun menuai beragam komentar dari sejumlah masyarakat. Pengennya sih Pertamax, lebih bagus kan buat di mesin juga. Tapi kalau naik gini akhirnya saya ke Pertalite. Pertalite juga lagi langka, jadi saya bingung seadanya aja yang dipom. Kenaikan harga Pertamax mendorong masyarakat beralih ke BBM jenis Pertalite. Hal tersebut menyebabkan stok Pertalite di beberapa SPBU mulai menipis, bahkan ada yang mengalami kekosongan. Saat ini stok Pertalite kita alhamdulillah masih aman ya. Cuman mungkin sebentar lagi juga akan habis karena pengiriman untuk hari ini belum datang. Dikutip dari laman cnbcindonesia.com, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Alfian Nasution menyatakan stok Pertalite dipastikan cukup karena tahun ini kuota yang ditetapkan pemerintah untuk bensin Pertalite ialah sebesar 23,05 juta kiloliter. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira, peralihan konsumsi masyarakat ke BBM subsidi selain akan mengakibatkan kekosongan pasokan, juga akan menjadi beban ekonomi bagi pemerintah dan Pertamina. Ya, dari data yang kita peroleh, ada 115 juta orang yang termasuk dalam aspiring middle class itu. Artinya mereka sangat sensitif terhadap kenaikan harga barang secara umum. Jadi dari 115 juta orang, katakanlah 10%-nya saja, atau sekitar 11 juta orang turun di bawah garis kemiskinan, jumlahnya sangat banyak. Karena sekarang orang miskin existing aja sudah di atas 26 juta orang lebih. Bima menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% per 1 April kemarin tidak tepat. Ia menilai ada cara lain yang bisa dilakukan, yakni dengan menunda beberapa proyek yang didanai APBN, seperti kereta cepat dan proyek pembangunan ibu kota negara. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, yang juga mulai langka belakangan, apalagi kalau bukan minyak goreng. Nah, di sini Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada masyarakat kurang mampu, termasuk juga kepada para pedagang gorengan. Iya, dan tentunya kebijakan ini disambut baik begitu ya oleh sejumlah pedagang gorengan. Namun, apakah benar BLT ini efektif untuk menyiasati kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak goreng di pasaran saat ini? Berikut laporan khas redaksi selengkapnya. Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng untuk masyarakat kurang mampu. BLT ini sebesar Rp300.000. BLT ini diberikan untuk 3 bulan yakni April, Mei, dan Juni sebesar Rp100.000 per bulan dan dibayarkan pada bulan April 2022. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta
2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. BLT minyak goreng ini dikhususkan bagi masyarakat yang masuk daftar keluarga penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, program Keluarga Harapan, dan PKL yang berjualan makanan gorengan. Sejumlah pedagang gorengan yang ada di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan, berharap mendapatkan bantuan langsung tunai minyak goreng dari pemerintah. Ya mudah-mudahan dapat, walaupun sedikit gitu, walaupun ya kalau sebagai saya tukang gorengan 300.000 itu paling buat sehari doang. Buat sehari beli doang langsung habis. Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan bantuan langsung tunai belum efektif untuk menyiasati kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Seharusnya ada kebijakan lain juga dari pemerintah guna menyiasati kenaikan ataupun kelangkaan minyak goreng di pasaran. Tetap perlu ya adanya harga eceran tertinggi, khususnya untuk minyak goreng kemasan. Jadi salah besar kalau subsidinya ke minyak goreng curah. Karena kalau minyak goreng kemasan, sebenarnya gampang pengawasannya. Ada kode produksinya, ada kemudian nama PT-nya, distributornya pun juga bisa dilacak. Sehingga dengan kecanggihan teknologi, seharusnya pengawasan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah perlakukan kembali DMO. Karena kalau kondisinya DMO dilepas, dan hanya diganti dengan pungutan ekspor, maka pengusaha sawit akan lebih memprioritaskan pasar ekspor yang harganya sedang tinggi. Masyarakat berharap persoalan mahal dan langkanya minyak goreng segera diatasi pemerintah. Hingga Yuwono, Ilham Aji, Jakarta. Ya, di informasi selanjutnya ini tentunya saat bulan puasa begitu salah satu aktivitas yang dinanti adalah berburu kuliner, baik saat berbuka ataupun sahur begitu ya. Nah, saat Ramadan ini ada berbagai pilihan tempat makan dengan waktu operasional yang diperpanjang hingga subuh. Dan tentunya ini akan menjadi alternatif bersantap sahur Anda untuk di luar rumah. Lalu apa saja kita punya informasi berikut ini untuk Anda. Jakarta terdapat berbagai pilihan tempat yang masih beroperasi saat sahur dan tentunya dapat menjadi alternatif bagi Anda untuk bersantap sahur di luar rumah. Salah satunya yaitu di Jalan Sabang, Jakarta Pusat yang terdapat jajaran pedagang kaki lima yang menjual kuliner dengan harga yang ramah di kantong. Saat Ramadan, sejumlah tempat makan memperpanjang jam operasi hingga subuh. Di Jalan Sabang, Kebon Siri, Jakarta Pusat ada deretan pedagang kaki lima yang menjajakan beragam kuliner. Seperti nasi goreng, nasi uduk, pecel ayam, sate Madura, hingga soto Betawi. Soto Betawi menjadi salah satu menu yang dijajakan di jalan ini. Soto ini berisi daging sapi dengan kuah santan, serta potongan kentang, tomat, irisan daun bawang, bawang goreng, dan emping. Seporsi soto Betawi dijual seharga Rp35.000, lengkap dengan nasi hangat. Pedagang soto sejak tahun 2000 Putri mengatakan soto yang dijual merupakan bumbu hasil racikan sendiri, sehingga memiliki ciri khas otentik. Warung makan ini buka dari pukul 5 sore sampai pukul 2 malam. Namun pada bulan Ramadan tutup saat waktu sahur selesai sekitar pukul 4 hingga 5 subuh. Saat awal Ramadan, jumlah pengunjung masih tergolong sepi di waktu sahur. Aku lebih banyak ke santan dan ke susunya sih. Santan sama susu aku lebih berasa. Bumbunya yang ngeracik sendiri gitu. Kalau bulan puasa kayak gini biasanya ramenya tuh minggu kedua puasa baru sahurnya rame. Kalau minggu pertama puasa tuh sahur belum begitu rame. Menu lain di sini adalah sate Madura. Sate ayam ini lengkap dengan berbagai pilihan bumbu, seperti bumbu kacang yang kental, bumbu kecap yang lebih manis, dan taichan yang pedas. Seporsi sate ayam berisi 10 tusuk dengan potongan lontong dijual dengan harga yang rata untuk semua bumbu, yakni Rp35.000. Warung makan yang berdiri sejak awal 2000-an ini buka dari pukul 4 sore sampai tengah malam. Namun saat Ramadan diperpanjang sampai pukul 2:30 dini hari. Syifa Hanifah, Andri Kurniawan Saputra, Jakarta.
Ya, kayaknya kulineran di bulan Ramadan ini menjawab kekangenan ya masyarakat yang 2 tahun kemarin mungkin harus di pembatasan sosial, tidak bisa jauh-jauh keluar rumah ya karena pandemi masih cukup tinggi kasusnya, kalau sekarang sudah diizinkan. Nah, kalau misalnya kurang, tadi di Jalan Sabang kita punya satu rekomendasi lagi, salah satunya di Kampung Arab Manado, ada satu jenis kue khas yang hanya ada pada Ramadan, namanya kue roti kukus. Oke, tidak hanya di sana Aldi, tetapi juga di Surabaya nih pemirsa, ada kuliner khas Maroko yaitu harissa prawn. Ini berbahan dasar udang jumbo. Penganan atau makanan ini bisa menjadi tambahan referensi untuk Anda sajian berbuka puasa nanti. Hari pertama Ramadan, kue roti kukus sudah disiapkan dan bisa dibeli di kawasan jajanan kuliner berbuka puasa di Jalan Masuk Kampung Arab Manado, Sulawesi Utara. Harga kue roti kukus sangat terjangkau, yakni Rp2.500. Tersedia pula yang sudah dikemas seharga Rp10.000 yang terdiri atas 4 potong kue yang ditaruh dalam wadah plastik untuk kemudian ditambah santan yang sudah dimasak. 1, 2,5. Jadi kalau ditaruh di mika sini, kalau isi 4 itu jadi 10.000. Jadi selain ada roti kukus, ada cara, dan di atasnya ada ikan dan juga merica, dan juga di sini ada kokole jagung, dan juga ada balapis, ada lontar, kukis jagung. Di kawasan jajanan khas Kampung Arab Manado ini tersaji kue lain. Sementara sebelumnya, ada jajanan khas daerah di Surabaya, Jawa Timur tersedia kuliner asal Maroko yaitu harissa prawn. Juru masak menyebut kunci kelezatan kuliner khas Timur Tengah ini ada pada perpaduan bumbu-bumbu rempah yang sangat kuat dan bahan utama, udang jumbo. Udang yang kita pakai di sini adalah udang jumbo prawn. Terus bahan-bahannya sendiri kita pakai harissa paste. Harissa paste itu adalah pasta chili paste, pasta cabai khas Middle East. Kemudian ada butter, olive oil, garlic paste, setelah itu ginger paste, terus kita kasih parsley juga, setelah itu kita saute bersama dengan onion. Dengan hiasan bunga telang dan bunga kenikir, menu kuliner udang jumbo harissa prawn pun siap disuguhkan. Ini menu dari Timur Tengah. Rasanya gimana? Rasanya enak, untuk rempahnya kerasa banget sih ini. Cocok banget buat Ramadan kayak gini. Empuk nggak dagingnya? Kalau untuk dagingnya sudah empuk sih. Terus nggak amis juga. Ya. Sajian ini dapat Anda temukan di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda berikut beragam informasi khusus akan kami sajikan untuk Anda di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Dan bagi Anda di wilayah lainnya, simak informasi seorang pegawai Dinas Perhubungan tewas saat tengah mengendarai motor, diduga ditembak oleh orang tidak dikenal. Laporan selengkapnya akan kami hadirkan di Redaksi Pagi sesaat lagi. Pas buka, pas setengah 5 sore, pas berkah Ramadan di Trans 7. Rahasia kulit glowingku berawal dari skincare body wash baru, Give White Hijab. Dengan saffron yang berharga dan niacinamide bikin kulitku tambah glowing. Kelihatan kan? Give White Hijab skincare body wash. Mau kan glowing kayak aku? Skincare. Ini siapa kek? Malaika. Ini gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Tim Pedasyalis terdiri dari ibu dan sambal ABC dari bahan asli Indonesia dan digiling ala tradisional. Sambal ABC, lezatnya sama, kini dengan tampilan baru. Wih, gebetan mau video call. Saatnya cuci muka dengan Pond's Man Oil Crusher. Wajah cerah, segar, bebas minyak seharian. Beli dan upload struk Pond's Man, menangkan total hadiah ratusan juta. Belanja apa saja di bulan Ramadan, gratis instan voucher Transmart. Belanja 250.000 langsung dapat voucher 25.000. Belanja 500.000 langsung dapat voucher 50.000.
Penukaran voucher dapat dilakukan hingga 31 Mei 2022. Ayo jangan sampai ketinggalan, kunjungi Transmart bersama keluarga. Indonesia kaya akan budaya dan kulit yang beragam. Selama 30 tahun, Citra mengerti dan merawat ragam kulit perempuan Indonesia. Kini, dengan 100% bengkoang alami dan 20 kali glowing serum. Menjadi lotion yang cepat meresap, membuat kulit cerah, dan glowing. Citra, pancarkan ragam cantik kulit Indonesia. Khawatir rambut rontok tiap disisir setelah keramas? Atasi rambut rontok dengan Dove. Baru, Dove perawatan rambut rontok dengan Nutriserum yang mengunci rambut di akarnya dan rontok berkurang hingga 99%. Gratis 1 sachet shampoo. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Milka. Bukan. Malaika. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Ini gimana? Ini bungkusan kacamata ini. Ini aja. Pakai poin aku aja ya. Rambut kebal. Ini senjata rahasia lawan rambut rontok. Kombo kebal dari Pantene bekerja seperti multivitamin yang bantu cegah rambut rontok. Rambut kebal, ya rambut tebal. Lihat bedanya dalam 14 hari. The power of dreams. When everyone goes left, you go right. When they go straight, you swerve. When they slow down, you speed up. All new Honda HR-V. Exceptionally impressive. Downy konsentrat. Awas, ada 100 jenis bau di luar sana. Apa? Jangan. Downy konsentrat, cuma seperempat takar untuk kesegaran lebih baik dan lawan 100 bau. Pulang ke rumah tetap fresh. Downy konsentrat. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Terobosan formula terkini, bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Export by Pepsodent. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Ayo naik panggung. Wow, glowing banget. Aku tahu rahasianya. Pond's Triple Glow Serum baru. 60 kali lebih ampuh dari vitamin C. Cerah, halus, lembab untuk triple action glow. Pond's kini dengan serum. Kesempurnaan terbaru telah hadir. Every day go bigger, greater, prouder with all new Honda Vario 160. Brand new perfection. Rahasia kulit cerah kenyalku. Baru Glow & Lovely Brightly Glow Facial Foam. Membersihkan dengan Power Charge Vitamin C. Meresap hingga 20 lapisan. Bantu cerahkan dari dalam, kulit cerah terasa kenyal dengan Vitamin C. Akhirnya bisa mudik lagi. Nanti di sana kita bisa sepedaan di jalur baru. Masak, makan, terus apa lagi ya? Tapi keluarga tetap yang utama. Ramadan ini wujudkan niat murni dengan kehadiranmu. Bear Brand, 1 kaleng saat sahur. Rasakan kemurniannya dari Nestle. Kini ku temukan alasan pulang. Saat baik tulisan nyata jadi pelukan. Di perjalanan wajahmu kian terbayang, meniti kenangan dan kerinduan yang
Ternyata alasan kita lama gak ketemu biar ngerasain senangnya kembali silaturahmi. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Pas buka, pasti naik. Wah, Ramadan lagi nih. Yuk sambut Ramadan ditemenin para konten kreator. kita ini konten terfavorit ini. Ayu, Action. Andre, Wendy, Wah, Ramadan lagi nih. Kiki dan Surya. Kalau bulan Ramadan, ingatnya. Wah, Ramadan lagi nih. Pas buka, pas setengah 5 sore. Pas berkah Ramadan di Trans 7. Dipersembahkan oleh Semua mata tertuju padaku karena kulit glowingku seperti berlian berharga. Baru Gift White Hijab, ekstrak saffron dan niacinamide mencerahkan sekaligus menutrisi kulit saat mandi. Awal rahasia kulit glowingku. Gift White Hijab. Ramadan tiba, jaga diri dan hati selama berpuasa. Siap sedia Enervon kala sahur dan berbuka. Akhirnya bisa ketemu Jaja Miharja. Itu apaan tuh? Komandan jangan terlalu ngegas dong nanyanya dong. Kalau gua ngegas ngomongnya ngang. Gua enggak. Biasa aja gua. Lapor Pak. Setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 malam di Berkah Ramadan Trans 7 yang dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih di Redaksi Pagi. Fani, ini kalau biasanya ada aksi kriminal begitu dari oknum kejahatan yang meresahkan warga. Ini ada yang meresahkan warga juga, tapi bukan aksi kriminal. Ada satu ekor monyet hutan yang berkeliaran di permukiman dan juga meresahkan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Gesitnya sang monyet ini membuat petugas kewalahan. Ya, sementara itu tidak hanya di sana, Aldi, serangan monyet yang menjarah lahan pertanian ini juga membuat geram warga Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah. Nah, para warga pun berjaga di sekitar lahan pertanian sambil menggunakan tembak petasan yang dimodifikasi untuk mengusir kawanan monyet ini. Inilah monyet liar yang masuk ke permukiman warga Jalan Perintis Kemerdekaan Nusa Tamalan Rea Indah, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Petugas damkar yang datang ke lokasi berusaha menangkap monyet dengan memancing menggunakan pisang. Namun bukannya mendekat, monyet malah kabur dengan memanjat kabel listrik dan naik ke rumah warga. Monyet hutan itu akhirnya berhasil ditangkap 3 jam kemudian dengan cara memberi makan dalam sebuah perangkap kandang. Yang kita dapatkan itu liar, Macaca maura jenisnya. Jadi kita memancing hingga masuk ke dalam kandang warga yang ada di situ, kandang ayam. Jadi kita taruh pisang di situ, kita simpan makanan-makanan. Yang akhirnya monyet ini masuk ke dalam kandang. Lahan pertanian warga di Desa Gesing, Purwodadi, Kapanewon, Pupus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak beberapa hari terakhir diserang kawanan monyet ekor panjang. Mereka menjarah tanaman jagung, kacang, serta ketela milik warga. Untuk mengantisipasi serangan monyet ekor panjang ini, warga pun bergantian berjaga di sekitaran lokasi lahan pertanian dengan menggunakan senjata buatan dari bambu yang sudah dimodifikasi, serta senapan angin. Agar tidak melukai monyet, warga mengaku hanya menggunakan peluru kosong yang suara tembakannya diharapkan bisa mengusir para monyet. Menurut warga, ini merupakan serangan monyet terparah yang pernah terjadi selama ini. Tahun kemarin juga banyak, terus sekarang bertambah. Setiap bulan itu bertambah, Pak. Jadi diserang ketela, terus jagung, padi juga gak dimakan, tapi cuma di abul-abul gitu loh, Pak. Warga berharap pihak terkait mau segera turun tangan menangkap kawanan monyet agar para petani tak terus merugi. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi selanjutnya, pemirsa, hanya gara-gara berebut lahan parkir, ada seorang pemuda di Semarang yang nekat menusuk 2 orang tetangganya sendiri. Aduh, sementara itu di Makassar, seorang pegawai dishub tewas saat mengendarai motor di jalanan diduga ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Stefanus Septian Dwi Kristiawan dan 2 tetangganya Nur Rois dan anaknya Maulana Muhammad terlibat pertikaian pada 15 Maret lalu.
Akibat perkelahian ini, Nur Rois mengalami luka sobek di bagian perut. Sedangkan anaknya Maulana mengalami luka tusuk di pinggul dan ketiak hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini dilaporkan warga ke polisi yang langsung mengamankan Stefanus Minggu pagi. Tersangka mengaku ia memang ingin menyerang korban sebagai balas dendam ulah korban yang pernah menendangnya. Mendatangi korban ke rumahnya dengan latar belakang akan merebut lahan parkir yang sudah dikuasai, yang dikuasai juga oleh 2 orang ini. Karena memang si tersangka ini sudah membawa senjata tajam, terjadilah penusukan terhadap kedua korban. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Inilah rekaman CCTV saat seorang pegawai di Sub Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan bernama Najamuddin Sewang, 33 tahun, terjatuh dari sepeda motornya dan tewas di tempat. Najamuddin diduga ditembak orang tak dikenal di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate pada Minggu pagi. Kejadian ini diketahui setelah pihak keluarga korban mendapati lubang seperti luka tembak peluru di bagian punggung jenazah saat diperiksa di rumah duka. Ada jaketnya dia, itu saya buka dengan lubang yang sama dan ukuran yang sama. Jadi kuat dugaan ini bukan kecelakaan murni. Ada, karena di badan almarhum ada proyektil yang tinggal, lubang proyektil. Pihak keluarga korban kini telah melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Tamalate. Namun hingga kini, pihak kepolisian setempat masih belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia. Informasi kriminal lainnya, pemirsa, seorang wanita pemilik warung kelontong di Samarinda, Kalimantan Timur menjadi korban perampokan. Selain itu, aparat Resmo Polsek Panakukang menangkap 4 orang pemuda yang melakukan penyerangan dan memanah busur dada seorang pria di Makassar. Selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Seorang ibu pemilik toko kelontong menjadi korban perampokan di tokonya sendiri di Jalan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu. Korban mengaku tidak curiga saat pelaku yang menghampiri korban. Mengaku ingin membeli korek, korban dan pelaku pun masuk ke toko. Tanpa diduga, pelaku langsung menyerang korban dan langsung merampas gelang dan kalung emas milik korban. Polisi dalam penyelidikan kasus ini. Tim Resmo Polres Panakukang langsung melakukan perburuan setelah mendapat laporan adanya seorang pria yang dipanah di bagian dada pada Minggu. Pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil diringkus di tempat berbeda. Kejadian yang dipicu cemburu ini berawal saat korban yang sedang bersama seorang gadis berada dalam satu kamar kos. Lalu para pelaku langsung datang menggedor pintu dan memanah korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Aksi penipuan penggandaan uang berkedok dukun berhasil diungkap aparat kepolisian di Banyumas, Jawa Tengah. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang ini mengelabui korban dengan menaruh uang mainan di dalam kardus dan ditempel kain sebagai bagian dari ritual. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 35 juta rupiah. Diduga masih banyak korban dalam praktik penipuan ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, cukup miris ya kalau kita melihat kasus-kasus kriminalitas. Tapi kalau kita berbicara soal kriminalitas, pemirsa dan Aldi tahu tidak kalau gelar daerah paling rawan di Jakarta ini pernah disematkan pada kawasan Matraman? Ya, tentunya tahu, Fani. Tapi meski begitu ya, meskipun ini menjadi kawasan kecamatan terkecil di Jakarta Timur, ternyata kawasan Matraman ini juga menyimpan sejumlah kisah bernilai sejarah yang tidak jarang diketahui masyarakat. Kita simak kisahnya berikut dalam Sudut Kota. Diselubungi oleh banyak kisah dan menyaksikan sejumlah peristiwa yang membuat pendengarnya menganga karena tidak percaya. Matraman
bukan hanya menjadi bagian dalam sejumlah sejarah, namun juga dirasa layak untuk menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyusuri jejak tersembunyi Matraman, dari Matraman yang angker hingga Matraman yang aman. Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kawasan Matraman memang terhitung kecil. Kecamatan yang memiliki luas hanya 21 km persegi ini hanya dihuni 1/15 penduduk Jakarta Timur. Tapi bicara soal sejarah, yang ini lain hitung-hitungannya. Kita mulai dari asal-usul namanya yang memiliki beberapa versi. Yang paling populer mengatakan kalau nama Matraman diambil karena adanya sangkut paut dengan pasukan kerajaan Mataram. Tapi apa benar begitu? Sejarawan sekaligus budayawan Betawi Ridwan Saidi berpendapat kalau Matraman nama aslinya adalah Teraman. Nama aslinya tuh Teraman, itu sebelum ada Sultan Agung kemari 1628 itu namanya itu kampung Teraman udah. Artinya apa? Teraman artinya tentram. Damai gitu. Itu karena kerajaan Mataram nggak mampir ke sono. Kerajaan Mataram Sultan Agung waktu menyerang itu langsung ke Kampung Jawa yang di seberangnya Harko. Selain itu, Matraman juga menjadi saksi sekaligus medan pertempuran antara Inggris dan Prancis pada 1811. Ketika itu Napoleon Bonaparte menurunkan tentaranya di Batavia untuk membantu Belanda menghadapi invasi pasukan Inggris yang akan merebut Batavia. Ada juga kisah Masjid Jami Matraman, salah satu masjid tertua di Jakarta. Di masjid inilah sang proklamator menunaikan sholat Jumat pertama setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Masjid ini juga menjadi masjid yang paling sering didatangi Presiden dan Wakil Presiden RI pertama untuk menunaikan ibadah sholat. Kalau kita mengisahkan mengenai Matraman tapi tidak membicarakan mengenai perseteruan antara Palmeriam dan juga Berlan, itu seperti hal yang sangat tidak mungkin. Karena wilayah ataupun warga dari Palmeriam tempat saya akan menuju sebentar lagi, dan juga dengan saudaranya yang hanya tinggal dalam tanda kutip selangkah kaki saja, Berlan, ini sering terjadi pertikaian hingga terjadi pertumpahan darah selama puluhan tahun. Sehingga tidak heran ketika pada masa itu telunjuk warga ibu kota akan langsung berada ke wilayah Matraman ketika mendengar kata daerah rawan. Palmeriam dan Berlan merupakan dua wilayah yang sering kali mencuat kalau kita membahas Matraman. Kedua wilayah tetangga ini bisa saling serang hingga nyawa melayang hanya karena tak sengaja saling bertemu pandang walau hanya sekejap mata. Sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan akibat tawuran Palmeriam dan Matraman. Salah satunya Haidir. Udah main sajam, nah kadang-kadang sekali waktu ribut main api. Main api? Main api, lempar-lemparan api. Gimana ceritanya? Ini umpamanya ribut nih, biasanya dimulai dari Tegalan dulu tuh, Tegalan terus geser ke sini nih. Nah di sini udah pokok utamanya nih ajang pertempurannya di sini. Akhirnya kan banyak, berapa perusahaan nih yang kena kebakar. Menurut pribadi saya, parahnya itu dari tahun 97. Nih oleh-olehnya. Lihat nggak? Nah oleh-olehnya nih. Itu kenapa ceritanya? Tikam, ditikam saya. Terlepas dari masa lalunya, Matraman telah meninggalkan rasa tersendiri di hati Anggun C. Sasmi dan Iko Uwais di masa lalu mereka. Bahkan, Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Has pun memiliki kenangan dan kedekatan dengan kawasan ini. Namun, dari sekian banyak rasa yang pernah dilalui Matraman, ada satu rasa yang masih tertinggal dan melekat. Ya, ini dia cita rasa bakmi BPT. Meski saat ini toko dan rumah makan modern banyak menghiasi dari flyover Matraman hingga pertigaan Jalan Slamet Riyadi, bakmi Babah Tong sudah sejak tahun 73 menjadi penyedap rasa di kawasan yang dulunya pahit ini. Tipikal kalau bakmi yang otentik, bakmi yang legend itu adalah bakminya simple, bakmi sama ayam, tapi rasanya itu udah juara banget. Dia bikinnya tuh nggak yang dalam pabrik besar gitu, dia bikinnya homemade, jadi rasanya tuh khas.
legit, terus kalau digigit masih agak kenyal-kenyal gitu kan. Nah, yang jadi ciri khas adalah toppingnya yang melimpah. Toppingnya apa? Ini ada pangsit, ada bakso goreng, ada pangsit yang panjang begini kan. Rawan, namun penuh cerita. Pahit, namun penuh makna. Kira-kira seperti itulah gambaran yang terukir di Matraman. Hal baik dan buruk tentangnya sudah menjadi satu paket yang terbungkus manis di dalam hati mereka yang memiliki kenangan dengan daerah ini. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta. Bagi Anda yang kira-kira masih bingung nih mau masak apa untuk buka puasa nanti, kami memiliki aneka olahan labu yang mungkin bisa jadi referensi Anda. Jangan bingung, jangan ragu, tetap bersama kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Milka. Bukan. Malaika. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Ini gimana? Ini bagusan kacamata ini. Ini aja. Pakai poin aku aja ya. Rahasia kulit glowingku berawal dari skincare body wash baru, Give White Hijab. Dengan saffron yang berharga dan niacinamide bikin kulitku tambah glowing. Kelihatan kan? Give White Hijab skincare body wash. Mau kan glowing kayak aku? Pas buka. Pasti naik. Wah, Ramadan lagi nih. Yuk sambut Ramadan ditemenin para konten kreator. Kita ini konten terfavorit ini. Ayu, Action. Andre, Wendy, Wah, Ramadan lagi nih. Kiki dan Surya. Kalau bulan Ramadan, ingatnya. Wah, Ramadan lagi nih. Pas buka, pas tanggal 5 sore, pas berkah Ramadan di Trans 7. Dipersembahkan oleh Makan besar bersama Makan Bareng Mega. Dapatkan diskon besar 50% dengan kartu kredit Bank Mega untuk bersantap sepuasnya di seluruh resto dan kafe di TSM Makassar, Cibubur, Bandung, dan Denpasar Bali, Transpark Mall Bintaro dan Juanda Bekasi, serta Transmart di seluruh Indonesia. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Kapan lagi bisa bersantap nikmat dengan diskon besar 50% dari Makan Bareng Mega? Info lebih lanjut, klik bankmega.com. Glow and Lovely. Hai. Hai, minggu depan bak bereunian. Wah, tidak. Dress code-nya putih. Terus? Muka kusamku jadi makin kelihatan kalau pakai hijab putih. Pakai Glow and Lovely, bikin mukamu glowing bahkan saat berhijab putih. Multivitamin dan glow serumnya meresap untuk wajah glowing, Vita Glow. Ramadan ini hati glowing karena silaturahmi, wajah glowing karena Glow and Lovely. Pakai hijab putih, siapa takut? Glow and Lovely. Inilah sensasi kemewahan Hotel Bintang 5 di atas lautan biru Indonesia, The Trans Luxury Yacht. Kapal pesiar terbaik yang akan menemani setiap perjalanan istimewa Anda, yang menghadirkan ragam menu cita rasa internasional dari kru profesional. Ruang pertemuan berkapasitas 20 orang dengan ragam pilihan menu terbaik. The Trans Luxury Yacht dilengkapi 10 kabin nan mewah, 2 suite room, 4 kabin double bed, 4 kabin twin bed. Lengkapi perjalanan indah Anda dengan berbagai rekreasi laut yang menyenangkan. Mengarungi Laut Bali hingga Labuan Bajo, rasakan sensasi berlayar yang berkelas. The Trans Luxury Yacht, a luxury journey beyond the sea. Kesegaran mandi hilang saat sibuk di rumah. Tolong handphoneku deh. Ini kak, kalau cuma mandi, bakteri datang lagi. Pakai Rexona Deo Lotion baru. Ini lebih segar. 10 kali perlindungan, lebih baik dari mandi saja. Badan tetap wangi dan segar sepanjang hari. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Ini siapa, Kek? Malaika.
gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Sebagai ibu, aku selalu memberi perlindungan optimal. Nutrilan Royal, lebih tinggi fosgos, DHA, dan omega, dukung ibu siapkannya jadi pemenang. Nutrilan Royal, bekal untuk menang. Akhirnya bisa ketemu Jaja Miharja. Itu apaan tuh? Komandan jangan terlalu ngegas dong nanyanya dong. Kalau gua ngegas ngomongnya ngang. Gua enggak, biasa aja gua. Lapor Pak, setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 malam di Berkah Ramadan Trans 7 yang dipersembahkan oleh Ini tangan ibu, tangan yang tahu bedanya kecap biasa dari kecap ABC yang luar biasa. Terbuat dari kedelai hitam pilihan, lebih kental, lebih enak, lebih kaya rasa. Kecap ABC, standar ibu tiada duanya. Di kondisi new normal, aku butuh perawatan kulit yang tepat. Baru, Marina Hand Body Lotion UV White. Dengan advance formula, mengandung 3 kali active white dan astaxanthin. Bikin kulit 3 kali lebih bersinar dan sehat. New normal, new glow dengan Marina UV White. Wah, Mama lagi masak yang spesial nih. Iya, resep spesial Mama nih. Wow. Biar bisa bikin Ramadan orang lain pun jadi spesial. Ramadan ini, satu resep spesial ABC Ibu dapat membantu 100 keluarga yang membutuhkan. Makasih. Di bulan Ramadan yang tak terlupakan ini, upload resep spesial ABC Ibu, bagikan 100 kebaikan. Ini siapa, Kek? Malaikat. Ini gimana? Ini urusan kacamata ini. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Iklan Popmi, puasa macet, mudik macet. Mikir dulu dong Sob. Segerakan buka puasa, pakai Popmi. Mau di mana aja, tetap seru. Yuk Sob, sikat Popmi. Seru terus kuy. Aku selalu mengikat rambut untuk kuasai permainanku. Tapi aku nggak khawatir rambutku jadi kusut. Baru Sunsilk Active Infusion dengan argan oil, protein, dan vitamin E agar aku percaya diri melepas ikat rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk baru. Waduh, batuk tuh dia. Dia terlihat kurang sehat. Baru Fix Formula Jahe Madu. Aksi triple herbalnya bantu legakan tenggorokan dan bantu redakan batuk. Baru Fix Formula Jahe Madu. Ramadan ini, cuci tangan pakai Lifebuoy 10 kali 10. Sebelum berbuka, 10 kali 10. Setelah beraktivitas, 10 kali 10. Cuci tangan di 10 kali lebih banyak kesempatan untuk efektif 10 kali lawan kuman. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu. Akhirnya bisa ketemu Jaja Miharja. Itu apaan tuh? Komandan jangan terlalu ngegas dong nanyanya dong. Kalau gua ngegas ngomongnya ngang. Gua enggak, biasa aja gua. Lapor Pak, setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 malam di Berkah Ramadan Trans 7 yang dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda kembali di redaksi pagi. Nah, buat yang udah mulai bingung ya, kira-kira isian atau buah labu ini bisa diolah menjadi apa saja. Selain menjadi isian kolak, tentu saja ada pilihan panganan lain yang bisa diolah dari isian labu ini ya. Seperti di Bantul, Yogyakarta, labu diolah jadi berbagai macam kuliner. Wah, betul sekali Aldi, di mana seperti kue geplak ini jenis-jenisnya begitu ya, ada keripik daun labu, pai, bahkan pizza labu. Ini bisa menjadi referensi untuk sajian berbuka Anda sore nanti. Saat berbicara tentang labu, yang terlintas adalah saat diolah menjadi isian kolak.
Padahal nih, labu bisa dimanfaatkan untuk beragam olahan loh. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah warga desa Palihan Bambang Lipuro, Bantul ini. Para ibu-ibu di desa ini mengolah labu menjadi beragam panganan. Labu yang sudah dipetik langsung dibersihkan lalu dikupas. Setelah bersih, parut labu dan campurkan dengan parutan kelapa. Tambahkan sedikit gula dan aduk hingga merata. Tuangkan adonan ke dalam wajan dan masak hingga berwarna kecoklatan. Cetak dalam bentuk kecil dan diamkan selama 10 menit, kue geplak pun siap dikemas. Tak cuma buahnya saja dan labu pun juga dapat diolah menjadi keripik. Cara membuatnya mudah sekali. Daun labu yang sudah dibersihkan dicampurkan dengan adonan tepung, lalu goreng sampai matang. Di sini banyak yang mengolah olahan dari labu, macam-macam olahannya. Ya di pasar-pasar atau di titip-titipan di warung-warung. Kreasi ibu-ibu ini sebagian mereka pelajari dari media sosial. Setelah mencoba membuatnya, kini para ibu-ibu bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Edo Nurgantara, Bantul, Yogyakarta. Nah, habis melihat ragam kuliner, kita akan mengajak Anda semua pemirsa ke mancanegara untuk pertama kalinya. Setelah 8 dekade, Masjid Hagia Sophia ini akhirnya menggelar sholat tarawih berjamaah. Nah, sementara itu di Mesir, ini ada seorang pemuda non-muslim yang turut menyemarakan Ramadan tahun ini dengan membuat lentera bernuansa Ramadan untuk menyambut bulan suci. Masjid Hagia Sophia akhirnya menyambut para jemaah sholat tarawih untuk pertama kalinya. Banyak warga sekitar bahkan wisatawan yang tak mau melewatkan sholat tarawih berjamaah pertama mereka pada Ramadan tahun ini di masjid yang terkenal memiliki kubah besar dan arsitektur yang indah di Turki. Selain bangunan masjid yang indah, wisatawan dan jamaah juga tak ingin melewatkan keindahan lingkungan sekitar masjid yang semakin mempesona di saat senja. Pada Jumat 10 Juli 2020 lalu, Hagia Sophia kembali difungsikan sebagai masjid sesuai keputusan pengadilan Turki setelah sebelumnya Hagia Sophia difungsikan sebagai museum pada tahun 1934. Mahros, pemuda non-muslim asal Mesir, mengubah rumahnya di Sarkia menjadi bengkel untuk membuat lentera Ramadan. Mahros memajang lentera buatannya di lantai dasar rumahnya yang telah diubah menjadi sebuah toko kecil. Meski bukan seorang muslim, Mahros tidak melihat masalah dalam membuat dekorasi untuk Hari Raya umat Islam. الحمد لله نشأنا وتربينا ان احنا واحد مفيش فرق بين مسلم مسيحي احنا الاتنين شبكة واحدة مفيش فرق خالص فان انا افكر مثلا ان انا عشان مسيحي ما اعملش شغل رمضان لا بالعكس جدا انا بستناه من السنة يا ريت يجي السنة كلها رمضان نفضل مستنيينه بنعزم بعض طبعا في الفطار هم بيجوا عندي أنا بروح عندهم والحمد لله. Selain lampion, pemuda Mesir itu juga menjual Al-Quran dan produk lainnya yang berkaitan dengan Ramadan. Bahkan di setiap Ramadan tiba, Mahros mengundang teman-temannya untuk berbuka puasa di rumahnya. Wah, bagus sekali ya, pernak-perniknya lucu begitu ya. Tadi Hagia Sophia juga kayaknya kita kalau ke Turki wajib ya mencoba untuk sholat di sana. Untuk 8 dekade baru pertama kali kemarin dibuka untuk sholat kembali ya. Turki tidak hanya Kapadokia berarti ya. Dan informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini, pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.